Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Seni. Bagaimana nih kabarnya Bu Krisna hari ini? Alhamdulillah baik Bu Seni. Bu Seni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Bu Krisna. Bu Krisna, dengar-dengar hari ini Bu Krisna mau melakukan coaching ya? Iya, benar sekali Bu. Ada coach yang menghubungi saya minta untuk melakukan proses coaching mengenai masalah yang dihadapi Bu. Nah, sebelum Bu Krisna melakukan coaching, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Bu Krisna nanti. Nanti saya akan menilai coach dan coachee selama percakapan dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur yang telah ditentukan? Bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian respon coachee dalam menjawab pertanyaan dari coach. Pertanyaan yang pertama nih Bu Krisna. Kompetensi apa yang ingin Bu Krisna capai dalam percakapan ini? Baik Bu Seni. Kompetensi yang ingin saya capai setelah saya melaksanakan proses coaching nanti tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali banyak informasi dari coaching. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, mana nih kompetensi yang ingin Bu Krisna kembangkan lebih dalam lagi? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya utarakan Bu, kalau saya sih pengennya itu fokus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang terakhir nih Bu Krisna, sebelum Bu Krisna melakukan coaching, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Krisna dapatkan dalam kegiatan ini? Kalau saya sih ya pasti inginnya coach saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Ya. Baik Bu Krisna, sampai di sini dulu percakapan praobservasi kita. Silakan Bu Krisna melakukan coaching dengan coach Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krisna. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Wanda hari ini? Kelihatannya Pak Wanda semakin sehat nih. Iya, alhamdulillah sehat, Bu Krisna, karena menurut saya hidup harus tetap senyum, Bu. Meskipun badan pikiran juga belum tentu sehat, tapi badan harus tetap sehat. Gitu, Bu. Benar sekali. Setuju sekali nih Pak Wanda. Nah, Pak Wanda akhir-akhir ini sih bener sih makin sehat, cuman kelihatannya Pak Wanda seperti sedang gundah dan ada yang dipikirkan ya? Iya, Bu. Saya memang akhir ini betul ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya, Bu. Ada permasalahan yang mengganggu pikiran nih. Kira-kira apa nih masalah yang dipikirkan sama Pak Wanda? Mungkin dengan Pak Wanda bercerita sedikit demi sedikit, nanti Pak Wanda bisa jadi lega nih perasaannya. Iya, Bu Krisna. Ingin mengobrol dan bercerita juga dengan Bu Krisna terkait permasalahan yang saya pikirkan dan saya hadapi ini, Bu. Baik-baik. Lalu apa yang ingin Pak Wanda peroleh nih dari diskusi kita hari ini? Gini, Bu. Sebenarnya saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini, Bu. Dan mungkin dengan cerita kepada Bu Krisna nanti ada solusi dan sedikit ada jalan keluar agar saya bisa bisa lega gitu dengan apa yang sedang saya hadapi ini, Bu Krisna. Oh, begitu. Oh, boleh boleh sekali loh Pak Wanda. Silakan Pak Wanda boleh menceritakan masalah apa yang mungkin saya bisa sedikit bantu atau bahkan mungkin Pak Wanda sendiri nanti yang akan menemukan solusinya. Bersediakah Pak Wanda? Ya, Bu, saya bersedia.
Boleh silakan diceritakan Pak Wanda permasalahannya apa nih? Oke, jadi gini Bu Krisna, saya itu mempunyai permasalahan terkait apa Bu ya, pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada siswa-siswa saya saat ini Bu Krisna. Masalah tentang pembelajaran yang diberikan kepada siswa nih. Loh, memangnya ada masalah apa nih, Pak? Iya, gini Bu. Sebelumnya saya itu mengucapkan terima kasih banyak loh kepada Bu Krisna sudah mau menyempatkan waktu buat saya, buat menemani saya untuk bercerita, mengungkapkan keluh kesah saya. Oke. Jadi begini ceritanya itu Bu Krisna. Saya itu mempunyai apa ya Bu ya, masalah yaitu terhadap siswa saya sekarang ini saat pembelajaran di kelas Bu. Di mana saya itu merasa kurang apa Bu ya, melihat itu mereka itu kurang termotivasi gitu loh Bu, seperti tidak nyaman gitu. Hal ini juga saya perhatikan akhir-akhir ini Bu. Seperti tadi aja Bu ya, saya lihat tadi aja, saya melihat itu pada saat saya menjelaskan materi, banyak siswa saya itu yang ngobrol sendiri, kemudian ada aja alasan mereka itu yang keluar lah, yang izin ke kamar mandi lah, dan apa ya Bu ya, banyak bercanda gitu dengan teman sebangkunya, sehingga saya memikirkan kira-kira apa ya yang kurang dalam penyampaian materi yang saya berikan ini, sehingga itu yang membuat pemikiran saya itu akhir-akhir ini jadi kurang fokus gitu Bu Krisna. Oh, baik Pak Wanda. Jadi secara garis besar nih bisa saya simpulkan permasalahan yang Pak Wanda hadapi adalah pembelajaran yang Pak Wanda lakukan sepertinya mungkin kurang menarik untuk anak-anak dan belum dapat memotivasi minat belajar bagi siswa dan belum berpihak pada murid, serta mungkin belum menggunakan model dan media pembelajaran yang variatif, sehingga murid Pak Wanda tidak fokus saat Pak Wanda mengajar, dan akhirnya berimbas pada hasil belajar yang bisa dibilang kurang memuaskan. Apakah seperti itu keadaan yang dialami oleh Pak Wanda? Iya Bu, tepat sekali dugaan dari Bu Krisna ini, karena saya rasa juga proses pembelajaran yang saya lakukan ini tidak berpihak pada siswa saya dan juga tidak menggunakan model ataupun media yang pembelajarannya bervariatif, dan saya juga menganggap pembelajaran yang selama ini saya berikan itu masih apa Bu ya, masih menggunakan ceramah model klasik yang dimana pembelajarannya hanya berpusat pada guru bukan kepada siswa gitu Bu Krisna. Berarti masih teacher center nih ya, belum student center. Nah, baik kalau kira-kira dari percakapan kita siang ini, apa nih rencana selanjutnya yang ingin Pak Wanda lakukan mengenai permasalahan tersebut? Gini Bu ya, mungkin dari percakapan kita siang ini Bu, saya ingin menjadikan siswa saya itu yang memiliki rasa motivasi dalam belajar yang tinggi, kemudian dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan apa Bu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga hasil belajar siswa saya juga naik secara signifikan gitu Ibu. Wah, bagus sekali nih tujuannya Pak Wanda ini, harapannya bagus sekali dari membuat siswa yang bisa memiliki motivasi belajar, akhirnya nanti efeknya ke hasil belajar nih kan ya. Nah, lalu kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Wanda inginkan nih nantinya? Nah, dari situ tadi Bu, saya ingin melakukan perubahan apa Bu ya, terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Yang pertama itu, yang kedua itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian mencari referensi lain Bu terkait model atau media pembelajaran yang variatif. Bisa melalui PMM, kan sekarang tuh banyak kan Bu, di situ kan ada contoh-contoh modul, contoh-contoh bahan ajar, serta pelatihan-pelatihan terkait penggunaan media ataupun platform yang disediakan oleh PMM kan gitu. Atau juga bisa nanti dari referensinya dari YouTube Bu, gitu Bu Krisna. Benar sekali, setuju sekali nih Pak Wanda. Tadi Pak Wanda juga bilang mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi nih. Wah, itu pasti nanti bakalan keren sekali Pak Wanda. Nah, dari yang disampaikan sama Bapak tadi, menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran yaitu berpihak pada murid dan menggunakan model serta media pembelajaran yang bervariatif gitu ya intinya ya. Iya Bu, betul. Nah,
Lalu apa nih langkah yang mau Pak Wanda lakukan sebelum melakukan perubahan tersebut? Nah, mungkin untuk saat ini Bu, awalnya ini saya mungkin akan sharing dulu Bu dengan rekan sejawat, sesama rekan sejawat, baik itu melalui komunitas belajar intrasekolah, kemudian terutama guru senior yang mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menyajikan model dan media pembelajaran yang bervariatif. Di samping itu, saya juga akan mencari referensi lain, video dari YouTube, dan juga referensi-referensi yang ada di platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh Pak Menteri gitu Bu. Wah, itu benar-benar rencana yang bagus sekali sih Pak Wanda. Nah, lalu komitmen apa nih yang akan Pak Wanda lakukan? Nah, untuk saat ini komitmen yang akan saya tanamkan dan akan saya terapkan dalam diri saya ini Bu, yang pertama yaitu adalah menerapkan pembelajaran di kelas saya yang berpihak pada murid, karena di situ saya dapat menyadari bahwa dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, murid akan jadi termotivasi, murid akan belajar sesuai dengan minat dan karakter siswa gitu, serta menggunakan model dan juga media pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan karakteristik pembelajaran itu sendiri ataupun sesuai dengan kebutuhan gitu Bu. Sehingga saya rasa dengan hal yang demikian siswa saya dapat dapat tertarik pada proses pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu gitu. Wah, setuju sekali nih sama rencananya Pak Wanda nih. Sudah terlihat bahwa Pak Wanda ini udah ada niat, sudah ada planning. Nah, ini nanti kan tinggal melaksanakan nih. Benar-benar setuju sekali Pak Wanda, dan saya sangat mendukung apa yang ingin Pak Wanda lakukan. Baik Bu Krisna, saya di sini merasa tenang, nyaman. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Krisna, ternyata membuat saya itu pikiran yang terlalu overthinking menjadi lebih terpecahkan gitu. Apa yang Bu Krisna arahkan tadi, apa yang Bu Krisna berikan solusi tadi, saya akan melaksanakannya itu Bu, dan saya juga akan menjadi lebih tenang dan nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya pun juga bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang guru secara bahagia. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan Bu Krisna arahkan tadi gitu Bu. Wah, keren sekali sih Pak Wanda. Dan kalau menurut saya nih dari pembicaraan kita tadi, sebenarnya Pak Wanda sendiri nih yang ternyata berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Wanda hadapi sekarang. Dan semoga apa yang dilakukan Pak Wanda dipermudah dan tetap semangat ya Pak. Memang semua itu butuh proses, tapi kalau melihat rencana-rencana atau planningnya Pak Wanda nih, saya yakin pasti berhasil dan bisa mencapai tujuan yang Pak Wanda harapkan. Amin. Baik Bu, sekali lagi terima kasih yang dalam-dalamnya buat Bu Krisna yang sudah mau meluangkan waktu kepada saya. Yang saya jujur Bu sangat senang sekali sehingga unek-unek yang ada dalam pikiran saya itu bisa terpecahkan. Apa yang saya rasakan selama ini kekurangan dalam penerapan pembelajaran saat ini yang saya lakukan itu bisa bisa diberikan solusi oleh Bu Krisna. Terima kasih sekali lagi Bu. Baik Pak Wanda, sekedar pemberitahuan bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Oh iya Ibu, enggak apa-apa, monggo silakan. Selagi itu untuk kebaikan ataupun untuk bahan kepentingan dengan Ibu fasilitator, silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Wanda atas waktunya. Iya Bu Krisna, terima kasih juga sudah menjadi coach saya untuk hari ini dan sudah memberikan motivasi, solusi yang terbaik. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Seni. Wah, coaching tadi yang Bu Krisna laksanakan sangat bagus sekali. Tadi Bu Krisna melakukan coaching dengan Pak Wanda, saya lihat semuanya berjalan dengan lancar, ya alhamdulillah. Baik Bu Krisna, setelah Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal nih sama Ibu. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Wanda tadi?
Sejauh ingatan saya nih Bu ya, pada saat saya melakukan kegiatan coaching tadi bersama coach saya, yakni Pak Wanda, saya sih sudah melaksanakan dengan menggunakan alur percakapan model Tirta ya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi beliau, dan juga bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh beliau dalam menghadapi permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Dengan menggunakan teknik ini, Koci ternyata tadi dapat menemukan bahkan mengutarakan sendiri solusi-solusinya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, Bu. Ya, benar sekali Bu Krisna. Dari coaching tadi saya juga melihat percakapan yang Bu Krisna lakukan dengan Pak Wanda sudah berjalan dengan baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya juga melihat bahwa Bu Krisna sudah berusaha nih menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga kunci Bu Krisna dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan mandiri, Bu ya. Baik Bu Krisna, Iya, benar sekali. sekarang saya akan bertanya nih untuk yang terakhir. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah percakapan coaching tadi dengan Pak Wanda? Berdasarkan percakapan coaching tadi yang sudah dilakukan, saya sih merasa bahwa saya perlu lagi nih untuk memperdalam pemahaman saya tentang menggunakan alur percakapan menggunakan model Tirta dengan cara sering berlatih mungkin Bu, dan juga melihat contoh-contoh atau referensi-referensi yang ada agar lebih baik lagi dalam melakukan teknik coaching ke depannya. Benar sekali Bu Krisna. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dalam melakukan teknik coaching sehingga kita dapat membantu para coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Krisna, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Krisna dan pastinya untuk saya juga. Saya tutup Bu Krisna, nggih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.